Aplikasi getaran dan gelombang dalam teknologi. Getaran dan gelombang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Berikut beberapa pemanfaatan gelombang dalam teknologi. Yang pertama, ultrasonografi atau USG. Ultrasonografi merupakan teknik pencitraan untuk diagnosis dengan menggunakan gelombang ultrasonik. Frekuensi yang digunakan berkisar antara 1 sampai 8 MHz. USG dapat digunakan untuk melihat struktur internal dalam tubuh seperti tendon, otot, sendi, pembuluh darah, bayi yang berada dalam kandungan, dan berbagai jenis penyakit seperti kanker. Bagaimana gelombang bunyi dapat menghasilkan gambar? Proses pembentukan gambar dari bunyi dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu pemancaran gelombang, penerimaan gelombang pantul, dan interpretasi gelombang pantul. Alat USG akan memancarkan berkas gelombang ultrasonik ke jaringan tubuh menggunakan alat pemancar sekaligus penerima gelombang yang disebut transducer. Gelombang yang dipancarkan akan dipantulkan sebagian oleh jaringan tubuh dengan besar yang beragam, baik jangka waktu pantulan dan besar kecilnya gelombang yang dipantulkan. Gelombang yang dipantulkan oleh jaringan tubuh selanjutnya diterima oleh transducer. Selanjutnya, transducer akan mengubah gelombang yang diterima menjadi sinyal listrik, kemudian dihantarkan menuju komputer. Komputer selanjutnya akan memproses dan mengubah sinyal listrik menjadi gambar. Nah, berikut ini merupakan video cara kerja USG untuk melihat bayi dalam kandungan. Alat yang selanjutnya yaitu sonar atau Sound Navigation and Ranging. Untuk mengetahui cara kerja sonar, simak video berikut. Sonar atau Sound Navigation and Ranging adalah suatu metode yang memanfaatkan perambatan suara di dalam air untuk mengetahui keberadaan objek yang berada di bawah permukaan air. Secara garis besar, sistem kerja sebuah peralatan sonar adalah mengeluarkan sumber bunyi yang akan menyebar di dalam air. Bunyi ini kemudian akan dipantulkan oleh objek di dalam air dan diterima kembali oleh sistem sonar tersebut. Berdasarkan perhitungan kecepatan perambatan suara di dalam air, maka letak objek di dalam air dapat diketahui jaraknya dari sumber suara. Pada peralatan sonar yang lebih canggih, tidak hanya keberadaan objek, bentuk fisik ataupun bahan pembentuk objek juga dapat diketahui. Teknologi sonar kini dipakai untuk mendeteksi keberadaan kotak hitam dan puing pesawat AirAsia QZ8501. Gelombang suara yang dipantulkan sonar akan menyebar di dalam air dan mencari keberadaan objek, yaitu pesawat AirAsia QZ8501. Teknologi sonar sebelumnya juga digunakan untuk mencari keberadaan pesawat Malaysia MH370 yang hilang pada Maret 2014 lalu. Selama ini, sonar telah dipergunakan untuk mendeteksi kapal selam, ranjau, kedalaman air, penangkapan ikan secara komersil, serta keselamatan dan komunikasi di bawah laut. Data waktu dan cepat rambat bunyi di air laut dapat digunakan untuk menghitung jarak kedalaman laut dengan menggunakan persamaan S sama dengan V dikali T per 2, dengan S adalah kedalaman lautan, V adalah kecepatan gelombang ultrasonik, dan T adalah waktu tiba gelombang ultrasonik. Kita coba untuk mengerjakan contoh soalnya ya. Kedalaman laut di suatu tempat adalah 210 meter. Cepat rambat bunyi air laut adalah 140 meter per sekon. Getaran yang dikirimkan oleh kapal ke dasar laut akan diterima pantulannya dalam waktu. Kita tulis dulu yang diketahui dalam soal, yaitu S 210 meter dan V 140 meter per sekon. Yang ditanya adalah T. Nah, untuk mencari T adalah T sama dengan 2 kali S per V. 2 kali 210 dibagi 140, hasilnya 3 second. Jadi, getaran yang dikirimkan oleh kapal ke dasar laut akan diterima pantulannya dalam waktu 3 detik. Tahukah kamu bahwa sonar ternyata menirukan proses lumba-lumba dalam mencari mangsanya yang telah digunakan lumba-lumba sejak jutaan tahun lalu? Menakjubkan bukan?
Mustahil seekor binatang mampu memiliki sistem sedemikian menakjubkan atas kehendaknya sendiri. Sistem tak tertandingi pada lumba-lumba adalah bukti bahwa Tuhan Maha Kuasa dan telah menciptakan hewan tersebut begitu sempurna. Lalu, bagaimana cara kerja sistem sonar pada lumba-lumba? Lumba-lumba bernapas melalui lubang yang ada di atas kepalanya. Di bawah lubang ini terdapat kantung-kantung kecil berisi udara. Agar dapat menghasilkan suara berfrekuensi tinggi, lumba-lumba mengalirkan udara pada kantung-kantung ini. Selain itu, kantung udara ini juga berperan sebagai alat pemfokus bunyi. Kemudian, bunyi ini dipancarkan ke segala arah secara terputus-putus. Gelombang bunyi lumba-lumba akan dipantulkan kembali bila membentur suatu benda. Pantulan gelombang bunyi tersebut ditangkap di bagian rahang bawahnya yang disebut jendela akustik. Dari bagian tersebut, informasi bunyi diteruskan ke telinga bagian tengah dan akhirnya ke otak untuk diterjemahkan. Dengan cara tersebut, lumba-lumba mengetahui lokasi, ukuran, dan pergerakan mangsanya. Lumba-lumba juga mampu saling berkirim pesan walaupun terpisahkan oleh jarak lebih dari 220 km. Lumba-lumba berkomunikasi untuk menemukan pasangan dan saling mengingatkan akan bahaya. Pemanfaatan gelombang yang selanjutnya adalah terapi ultrasonik. Terapi ultrasonik merupakan terapi yang menggunakan gelombang ultrasonik untuk keperluan medis. Metode yang digunakan yaitu dengan memancarkan gelombang dengan frekuensi tinggi, berkisar antara 800 sampai 2000 kHz pada jaringan tubuh. Beberapa bentuk terapi ultrasonik, misalnya terapi fisik. Selain itu, tingginya energi gelombang ultrasonik juga dapat digunakan untuk memecah endapan batu pada penderita batu ginjal atau yang dikenal dengan litotripsi. Gelombang ultrasonik juga dapat digunakan untuk membersihkan gigi dan penanganan penyakit katarak. Ultrasonik juga dapat dimanfaatkan untuk mengantarkan obat tertentu secara efektif pada suatu organ yang terkena penyakit. Misalnya, mengantarkan obat kemoterapi terhadap sel-sel kanker dalam otak. Masih banyak lagi manfaat ultrasonik untuk terapi. Agar kita dapat menguasai dan memanfaatkan dengan baik, kita harus rajin belajar dan pantang menyerah. Itu tadi beberapa aplikasi getaran dan gelombang dalam teknologi.